Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti ibadah doa pagi dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan pasti hadir untuk Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur Tuhan kepadamu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan kembali kumpulkan kami bersama orang-orang hebat yang ada di tengah-tengah kami, yang ingin mengikuti jalannya ibadah doa pagi di tempat ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka hadir di tempat ini bukan hanya sekedar untuk memanasi bangku yang kosong, untuk bertemu satu dengan yang lain. Kami percaya mereka akan membawa hati penuh dengan sukacita untuk datang kepada Tuhan, menyembah hadiratnya dan mencari hadirat Tuhan yang kudus dan suci ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami Tuhan ketika kami bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan ambil alih pucuk pimpinan mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan untuk mengambil ahli ibadah doa pagi ini yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita pujikan dari awal Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
segala rahmat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau mencintai Tuhan Yesus seumur hidup kami, sepanjang sisa hidup kami ini ya Bapa. Kami di sini tidak hanya berjanji Tuhan, tapi kami juga berkomitmen. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi satu yang menyelamatkan hidup kita, satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Oh, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Aku mau cinta Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
manusia dalam hidupnya boleh gagal, tetapi rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu tidak akan pernah gagal. Haleluya. Mujizat belum terjadi bukan berarti tidak ada mujizat, tapi mujizat pasti terjadi. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Haleluya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu ya Bapa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami penuh dengan sukacita surga ya Bapa. Kini saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ini Tuhan, Kau berikan hikmat, marifat, akal budi yang tinggi Tuhan, agar setiap apa yang keluar dari dalam mulut Allah tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Kami tahu Tuhan, mereka disertai dengan kuasa ya Bapa, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tidak hanya mendengarkan firman hanya sebagai buku dongeng atau sebagai catatan sehari-hari Tuhan. Tidak Tuhan Yesus, firman-Mu ini hidup Tuhan. Firman-Mu ini kekal untuk selama-lamanya. Langit dan bumi boleh berlalu, langit dan bumi akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi firman-Mu Tuhan akan selalu tinggal tetap di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sembunyikan kami di balik kepak sayap-Mu, di balik salib-Mu yang kudus Tuhan. Kami siap ingin menjadi pelaku dan pendengar firman-Mu yang hidup ya Bapa. Kami usir segala macam bentuk roh jahat yang ingin mengganggu jalannya firman Tuhan, yang ingin mengganggu dan mencuri kemuliaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya iblis sudah ada di bawah telapak kaki orang percaya. Hidup kami penuh berkat, hidup kami penuh dengan kemenangan, hidup kami penuh dengan mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Bersyukur kita semua masih dalam keadaan sehat kuat sampai pada hari ini. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat Natal meskipun sudah terlewat beberapa hari ya. Namun saya pikir suasana Natal selalu ada ya, dan selalu ada di hati kita. Makanya ada lagu Natal di Hatiku begitu. Nah, mari kita langsung saja di dalam kita membahas dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
pada pagi hari ini di dalam Mazmur 148, ya, di dalam Mazmur 148 ayat yang kelima dan yang keenam. Sekali lagi, di dalam Mazmur 148 ayat yang kelima sampai yang keenam, izinkan saya untuk membacakan bagi Bapak Ibu saudari semuanya. Beginilah firman Tuhan. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Sekali lagi, baiklah semua memuji nama Tuhan, dan perhatikan, sebab Dia, yaitu Allah, itu memberi perintah, maka semuanya tercipta. Kemudian kita dapat melihat Dia mendirikan semuanya, Tuhan mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, hari ini kita belajar dari pemazmur. Di dalam Mazmur 148, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, yaitu langit dan bumi pujilah Tuhan. Jika kita melihat, maka di sini pemazmur dia sedang mengagung-agungkan begitu besarnya Tuhan, begitu dahsyatnya Tuhan, ya. Bahkan semua ciptaannya itu memuji Tuhan. Kita mengenal ada wahyu umum, wahyu khusus, ya. Wahyu khusus berbicara mengenai bagaimana Tuhan berbicara secara pribadi per pribadi, ya. Lalu juga berbicara melalui Alkitab begitu ketika kita WPDA dan yang lainnya. Namun kita juga mengenal wahyu umum, di mana ketika kita bertamasya, ya, kita datang ke gunung, lalu kita juga datang ke laut, ya, manapun yang kita sukai pemandangan, maka kita bisa mengatakan, wah, sungguh indah ciptaan Tuhan ini. Betul Bapak Ibu? Pasti kita menang bagaimana kita melihat, wah, ditata dengan baik segala sesuatunya. Apalagi kalau ini kemarin-kemarin euforia mengenai Piala Dunia gitu ya. Jadi kita dapat melihat, wah, Swiss itu negara yang benar-benar, wah, gunungnya oke, lalu lautnya, danaunya oke, sehingga dipakai untuk syuting-syuting film banyak begitu. Nah, jadi kita dapat melihat bagaimana, ya, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dari segala ciptaannya. Namun saya ingin garis bawahi di sini, perhatikan bahwa Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Tuhan memberikan perintah. Tuhan juga, Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi, bukan hanya memberi perintah, tapi juga memberi sebuah ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Nah, kalau kita melihat bahwa, atau kita mendengar, ada satu kepercayaan bernama deisme. Ya, deisme mengatakan bahwa Allah, ya, Tuhan dalam tanda kutip, menurut mereka itu menciptakan dunia, menciptakan bumi, lalu meninggalkannya, seolah tidak ikut campur atas terjadinya banyak hal yang terjadi di bumi, ya. Namun kekristenan Allah kita tidak seperti itu. Maka ada perkataan dalam firman Tuhan, Allah turut bekerja, yang nanti kita akan bahas sama-sama, di mana Allah turut bekerja di situ, ya. Sangat menarik sekali. Tuhan menaruh sistem alam di situ. Namun Tuhan tidak meninggalkan. Artinya maksudnya apa sistem alam itu? Ya, kalau kita buang sampah sembarangan, otomatis banjir. Betul? Ya, kalau kita menebang pohon, tidak tebang tanam dan tidak tebang pilih, illegal logging, maka pasti melanggar hukum yang pertama. Yang kedua, pasti juga akan terjadi banjir, lalu tanah gersang dan yang lainnya. Nah, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara semuanya bahwa percayalah kepada pemeliharaan Allah, bahwa Allah masih turut bekerja. Bapak Ibu, saya tidak ingin menjadi seseorang yang seolah-olah menghibur bagaimana dengan kita tahu kejadian-kejadian kemarin. Ada gempa, ya, di Cianjur, lalu kita juga kemarin-kemarin ada beberapa hal gempa lagi di beberapa daerah, ya kan, sehingga ada banjir dan yang lainnya.
Ada rasa ketakutan kita sebagai manusia. Ya, kenapa terjadi begini? Mungkin handetolan kita juga ngalamin, saudara-saudara kita mengalami hal seperti itu. Tapi firman Tuhan, saya hanya membacakan firman Tuhan, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya. Ini seperti oase, seperti air yang ada di padang gurun, sehingga melegakan diri kita bahwa Tuhan itu memang menaruh sistemnya di dalam dunia, tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan setiap kebaikan bagi kita semua. Percayalah kepada providensi Allah. Kita tahu bahwa kita kalau naik kapal, di mana tempat kita bisa aman semuanya. Tidak ada yang bisa menjamin keamanan kita di luar Tuhan. Naik kapal bisa tenggelam. Naik pesawat, maaf, kita bisa kecelakaan juga. Ya, lalu kita naik kereta, ya. Lalu kita naik apa lagi? Naik transportasi umum yang di darat, ya kan? Becak dan yang lain bisa. Bahkan saya pernah mengatakan bahwa ya, surat kabar di Medan, bahkan orang tidur di rumah, lalu tiba-tiba ketiban pesawat pelatihan militer kalau nggak salah waktu itu. Kelihatannya sepertinya kayak lucu gitu. Tapi fakta yang terjadi bahwa tidur pun ternyata juga tidak aman. Begitu rapuhnya manusia, sehingga tidak layak untuk kita terus menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu. Semua ciptaannya memuji Dia. Saya tidak munafik, Bapak Ibu. Selalu ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan. Ya, firman Tuhan bicara mengenai ketakutan, khawatir, ya. Iman, saya selalu mengatakan iman itu tidak berbicara mengenai kamu gak pernah khawatir sama sekali. Manusiawi, kita khawatir itu manusiawi. Masa anak kita malam-malam pulang belum datang, kita nggak khawatir, betul kan? Tapi kalau kekhawatiran kita membuat kita seperti orang yang tidak kenal Tuhan, itu yang Tuhan tidak inginkan. Jadi kekhawatiran itu, ya, kekhawatiran itu wajar, normal, namun jangan sampai berlebihan. Iman bukan tiadanya khawatir. Iman pasti ada khawatirnya. Namun kita secara sadar memilih untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Untuk kita tetap percaya, meskipun secara logika nggak mungkin, dunia bergoncang dan yang lainnya, kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja. Ya, saya pernah mengatakan bahwa di salah satu media Kompas, ya, data nasional geografik mengenai vulkano, gunung berapi di Jawa saja sudah banyak sekali gunung berapi. Ya, kemarin-kemarin kita dengar Gunung Semeru juga erupsi gitu ya. Ya, kita turut berduka untuk itu. Namun sekali lagi, semoga ini menjadi penghiburan dan semoga firman ini menjadi sebuah kekuatan untuk kita menghadapi tahun ke depannya lagi. Bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita. Selalu ada. Berat. Tidak mudah memang. Tapi kita harus memilih. Kita harus mengambil posisi bahwa saya mau tetap percaya Tuhan. Saya mau tetap percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tidak mudah, tapi kita harus mengambil posisi itu. Kalau tidak, kita akan terhanyut oleh ketakutan dunia ini. Lalu yang selanjutnya kita dapat melihat bagaimana Mazmur ini mengatakan bahwa artinya semua ciptaan Tuhan itu memuji Tuhan. Tuhan menetapkan, Tuhan menaruh itu untuk selamanya. Lalu Tuhan juga memberikan hal-hal yang memang Tuhan ingin itu terjadi. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Semua karena ketetapan yang kita percaya yang ada namanya providensi Allah. Pemeliharaan Tuhan, bahwa Allah itu turut terlibat, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Berarti Allah turut terlibat dalam segala mungkin kita berbicara mengenai bencana, Allah sengaja seperti itu. Tidak berarti seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Itu sekali lagi terjadi karena ada sistem alam itu yang terjadi. Namun Tuhan membuat itu menjadi sebuah kebaikan. Ya. Apa kebaikannya dari sebuah bencana alam? Itu pertanyaan yang ada selalu dalam pikiran kita karena kita manusia terbatas. Namun kita punya Allah yang tidak pernah terbatas. Ya.
kita punya Allah yang tidak pernah terbatas. Kalau saya boleh menambahkan dari Mazmur ini, maka kita dapat melihat bahwa keterbatasan manusia membuat kita tidak heran kalau kita selalu memuji Tuhan. Ya, tidak berlebihan kalau kita selalu memuliakan nama Tuhan. Ya, kita pengkhotbah selalu berbicara mengenai hari esok juga tidak bisa dijamin dengan pasti. Kalau Bapak Ibu lihat pengkhotbah 9 ayat 1-15, kalau saya ringkaskan untuk menambahkan dari Mazmur ini, maka izinkan saya untuk lebih menjelaskan bahwa hari esok tidak bisa dijamin dengan pasti dengan adanya tadi. Ya, kemarin-kemarin ada bencana, kecelakaan dan yang lainnya. Ya, siapa yang bisa menjamin? Keamanan tidak bisa dijamin dengan pasti juga. Lalu berikutnya, sukses tidak bisa dijamin dengan pasti. Lalu kesetiaan manusia tidak bisa dipercaya dengan pasti. Satu-satunya yang pasti adalah sebuah kematian. Ya, sebuah kematian. Tentunya yang pasti juga pasti Tuhan ada buat kita. Namun kalau kita melihat dari segala segi kehidupan manusia, maka kita dapat melihat bahwa kematian, semua orang pasti mengalami kematian. Akan mengalami kematian. Nah, kita bisa melihat bahwa ketidakpastian adanya hari esok membuat orang tua akhirnya mengambil jalan pintas, menghubungi tukang ramal, ya kan, yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Lalu ketidakpastian akan adanya keamanan, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa itu menjadi pendorong manusia, ya, dalam segala sesuatu untuk melakukan okultisme, ya kan, pakai jimat dan yang lainnya. Lalu ketidakpastian, ya, ketidakpastian mengenai adanya sukses meskipun ada potensi membuat orang akhirnya ya pokoknya gambling aja dengan hidupnya, ya kan. Wes pokoknya sukses sikat-sikat aja, wes nggak usah Tuhan-Tuhanan dan yang lainnya. Ya, judi aja siapa tahu sukses. Wah, gitu. Ya, lalu ketidakpastian akan adanya kesetiaan manusia membuat manusia krisis kepercayaan terhadap satu dengan yang lain. Lalu harusnya bagaimana ini kalau seperti ini? Bagaimana kita bisa memuji Tuhan dengan segala kemuliaan alamnya dan yang lainnya ketika alamnya sendiri membuat kita menderita melalui sebuah hal-hal bencana-bencana seperti itu? Ya, Bapak Ibu pasti pernah mendengar bahwa ada satu yang tidak pernah tergoncang, yaitu iman kita harusnya. Sekali lagi saya mengatakan ini tidak mudah. Ini bukan kata saya atau saya mengajari, bukan. Firman Tuhan, saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun kita dapat melihat bahwa di dalam Filipi 3 ayat 7-10, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, lalu kita dapat melihat, ya, ayat yang ketiga, ya, maaf, pasal ketiga ayat yang 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, kita dapat melihat di sini bahwa kalau orang bilang pakar perang bilang kenalilah musuhmu, ya kan? Kenalilah musuhmu maka kamu akan melihat, ya, kamu akan meraih kemenangan atas rahasia dari musuh-musuhmu. Lalu Sokrates, seorang filsuf, mengatakan, ya, kenalilah dirimu karena itu rahasia pengembangan dirimu. Namun, ya, Yesus mengatakan bahwa kenalilah Allah, kenalilah aku, karena engkau akan mengetahui apa yang bisa Allah lakukan, apa yang bisa aku lakukan. Pengenalan akan Kristus itu membuat kita yakin, membuat iman kita tidak goyah meskipun banyak hal yang berubah di dalam dunia ini. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Ya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Makanya kita dapat melihat bahwa kepercayaan muncul karena sebuah pengenalan yang baik, melalui sebuah pengalaman hidup kita. Kalau dulu kita ditolong, maka sekarang Tuhan juga akan menolong. Ya kan? Makanya Sadrak, Mesak, Abednego menarik, ya, perkataan yang sangat menguatkan. Dia bicara bahwa kalaupun, ya, Allahku tidak menolong aku akan tidak akan menyembah, ya, patung, namun aku akan tetap menyembah Allah semesta alam. Kalau saya boleh pakai bahasa saya sendiri begitu. Tapi pada intinya seperti itu. Ya, makanya di dalam hal-hal seperti ini, ya, Franz Hafner, ya, mengatakan bahwa pengalaman Kristen itu pada hakikatnya ada 3 hal. Yang pertama adalah
kita berbicara mengenai pengalaman di puncak gunung, di mana kita dapat melihat bahwa sebuah pengalaman beriman, rasa hari-hari begitu cerah, semuanya senang, happy, berhasil apa yang kita inginkan. Setelah itu kita lupa berterima kasih kepada Tuhan gitu ya. Lalu ada pengalaman di tanah datar di mana semuanya terasa biasa saja. Ya, tidak ada apa-apa, tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang begitu sedih, ya. Life is never flat, ya, kalau kata iklan KitKat kalau tidak salah ya. Ya, padahal hidup tuh tidak datar-datar aja. Tapi kalau pengalaman di tanah datar tuh seperti itu. Sepertinya biasa aja, imannya stagnan ya di situ-situ aja. Hati-hati di situ. Lalu yang terakhir adalah pengalaman di dalam lembah, di mana kita tahu bahwa kesedihan itu, pengalaman itu membuat kita sedih, membuat kita kecewa dan tidak berdaya, Bapak Ibu. Namun Roma 8 ayat 28 bahwa sekali lagi saya mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi percayalah kepada providensia Allah, pemeliharaan Tuhan, keterlibatan Tuhan, semuanya ada di dalam koridor ruang kendali Allah. Kita tahu di sini, ya, dalam ayat tadi kita tahu, ya, jelas ini perkataan Rasul Paulus, bukan bilang kita berharap, kita mudah-mudahan, bukan. Paulus berkata kita tahu, artinya ya, dia sangat mengenal Allahnya dengan baik. Bukan mudah-mudahan. Ya. Lalu juga berbicara mengenai turut bekerja Allah secara aktif. Ya. Tidak ada yang di luar kendali Allah. Semuanya di dalam ruang lingkup pemeliharaan Tuhan. Percayalah bahwa masa depan nanti, tahun yang berikutnya, pemeliharaan Tuhan terus bekerja. Dekatkan diri kepadanya. Dapatkan pengalaman-pengalaman rohani yang lebih lagi. Ya. Lalu yang berikutnya kita dapat melihat di dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 6. Ya. Bicara mengenai aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau. Lalu sampai akhirnya di yang terakhir mengatakan, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari Kristus Yesus. Tahun depan Tuhan yang memulai, kita memulai bersama Tuhan, maka Tuhan akan meneruskannya. Bukan ini dari awal tahun depan ini nanti. Dari dulu kita memulai bersama siapa, Bapak Ibu? Bersama Kristus kan? Mari kita berjalan dan memulai itu. Dan Yesus akan meneruskannya bersama-sama untuk kita sampai kepada kemuliaan Tuhan nantinya. Mari kuatkan hati kita. Ayo percaya kepada Tuhan. Lalu yang berkenan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ayub ketika mengalami pencobaan, Ayub berkata bahwa Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang mengambil. Ya, Ayub nggak berkata begini, Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil. Enggak. Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil. Apakah begitu? Bukan. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yusuf bagaimana menderitanya? Mimpi dari kecil luar biasa, tiba-tiba masuk penjara, dihianati oleh saudara-saudaranya dan yang lainnya. Kalau saya jadi Yusuf ya secara manusia bisa, mimpi apa? Katanya mimpi yang besar. Tapi dengan keteguhan iman Yusuf tetap percaya kepada rencana Allah. Bagaimana dia difitnah dan yang lainnya. Bukan hanya dia diberkati, bukan hanya keluarganya, bahkan dia bisa memberkati bangsa lain. Sekali lagi, kita tidak dapat mengendalikan alam. Tidak dapat mengendalikan semua respon manusia terhadap kita. Selalu ada banyak pencemooh di dunia ini. Namun, kita harus tetap percaya bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Seperti Yusuf katakan, mereka mereka-rekakan yang jahat. Ya, namun Tuhan, namun Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir adalah izinkan saya membacakan ini bahwa Allah mengizinkan segala penderitaan
tidak berarti bahwa Allah menyebabkan semua kejahatan yang kita alami di dunia ini, atau bahwa Dia secara pribadi menetapkan semua tragedi dalam kehidupan ini. Bukan. Allah tidak pernah menyebabkan kejahatan dan ketidaksalehan. Tidak pernah. Sekalipun terjadi seperti itu, terkadang Allah mengizinkan itu. Namun Allah mengarahkannya dan menguasainya supaya mengerjakan kehendaknya, melaksanakan maksud penebusannya, dan di dalam segala sesuatu mendatangkan yang baik bagi mereka yang setia kepadanya. Maka tergenaplah Mazmur ini. Langit dan bumi memuji Tuhan. Semua ciptaan memuji Tuhan. Dan kita memuji nama Tuhan. Hadapi tahun depan bersama Tuhan. Yang lama tinggalkan. Yang masih bisa kita perjuangkan, mari kita perjuangkan bersama-sama dengan Tuhan. Yang ditinggalkan adalah hal-hal yang kurang baik. Ditingkatkan lagi dan yang lainnya. Percayalah bahwa ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan. Kami bersyukur bahwa Allah turut bekerja buat kami. Berikan kami iman yang kuat, dasar iman yang luar biasa, sehingga kami Tuhan terus mengalami pengalaman bersama Tuhan, dan kami mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami bersyukur Tuhan, kami juga terus berdoa untuk tahun depan Tuhan, sehingga tahun-tahun ke depannya nanti Tuhan akan terus berjalan bersama kami. Kami tetap lebih lagi datang kepada Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berjalan bersama Tuhan, menghadapi tanpa rasa takut, karena tangan Tuhan yang kuat terus menggandeng kami. Tuhan, berdoa untuk gereja kami, GSJ Ebenezer Tuhan. Berdoa Tuhan untuk segala sesuatunya, resolusi-resolusi yang ada. Kiranya Tuhan rencana-rencana ke depan Tuhan juga akan tolong. Untuk Oma Kaihatu sebagai penasehat, juga Tuhan terus menolong kesehatan, kekuatan untuk Oma. Dan juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala, Bapak Triogo Tuhan, serta Ibu Gembala, Ibu Ingrid, serta kedua anaknya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat, marifat Tuhan, visi yang baru untuk kami semua, sehingga visi itu dapat tertancap dalam hati kami sesuai dan seirama dengan hati Tuhan. Dan kami semua, baik pastoral, baik ketua wilayah, ketua komisi, kami yang ada di THB Tuhan, THB manapun Tuhan, Manuan, di THB Pusat, SD, PG, TK, dan Lambe Tanah, kami semua juga merasakan karena roh yang sama itu. Kami bersama-sama bergairah untuk melayani Tuhan untuk kedepannya juga. Yang percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan ada bagi gereja kami Tuhan. Untuk bangsa Indonesia, kiranya Tuhan terus menjaga, menolong. Untuk kedepannya juga mulai ramai mengenai pemilihan presiden juga akan Tuhan tolong, Tuhan kondusifkan, dan yang lainnya. Pakai anak-anak Tuhan yang ada di dalam instansi pemerintahan yang ada menjadi berkat Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan terus tolong. Hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu, namun kuasa Tuhan cukup. Kami impartasikan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan sembuhkan, sempurnakan, berikan semangat yang baru, roh yang baru, sehingga kedepannya memandang segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati kami semua, kami yang kehilangan pekerjaan kami yang mungkin merindukan sesuatu. Kiranya Tuhan juga terus membukakan pintu, membukakan jalan, dan Tuhan memberikan kami harapan yang dahsyat, karena kami tahu kami berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami, Roh Kudus terus membimbing kami dalam segala sesuatunya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat ini akan datang bagi dia yang mengasihi Tuhan. Diberkatilah engkau dalam pendidikanmu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam hubunganmu dengan Tuhan dan sesama. Dan apapun yang engkau lakukan dan engkau impikan selama engkau menyebut nama Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan membuatmu berhasil. Kiranya anugerah, kemuliaan, kebijakan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan akan terus ada mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.